Hello Technolovers! Di Indonesia tak hanya industri mobil ataupun motor saja yang bersaing ketat. Industri penerbangan pun cukup sengit. Jangan heran jika antar maskapai kerap melakukan perang, salah satunya melalui harga tiket. Bagi maskapai yang kalah saing, maka siap-siap aja menghadapi kenyataan hilang dari persaingan tersebut alias bangkrut. Nah, dalam sejarah aviasi Indonesia, ada beberapa perusahaan yang dulunya pernah jaya tapi harus tumbang. Berikut ini 6 maskapai penerbangan Indonesia yang kini hanya tinggal nama. Namun sebelum lanjut, seperti biasa klik tombol subscribe dan aktifkan bel notifikasi channel ini dulu agar kamu tak ketinggalan info terbaru dari teknologi populer. Adam Air. Kamu pasti sudah familiar dengan nama maskapai ini. Adam Air pernah jaya dan sangat dikenal sebagai maskapai penerbangan dengan biaya rendah terbaik di Indonesia. Tak hanya murah, jangkauan rute dan penambahan armada pesawatnya juga meluas sejak didirikan pada tahun 2002. Tapi sayangnya, kelebihan tersebut tak menjamin Adam Air untuk terus eksis. Kecelakaan yang menimpa pesawat Sriwijaya Air tidak lama setelah take off dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Pontianak bukanlah insiden pertama. Sebelumnya sederet peristiwa kecelakaan telah dialami oleh berbagai maskapai penerbangan di Indonesia. Salah satunya dialami oleh Adam Air. Sebuah kecelakaan membuat reputasi Adam Air langsung hancur seketika. Pada 1 Januari 2007, kecelakaan NAS pesawat Adam Air KL574 rute Jakarta-Surabaya-Manado mengalami insiden kecelakaan di atas perairan Majene setelah hilang dari radar. Dikabarkan penumpang dan awaknya yang berjumlah 102 orang meninggal dunia. Setelah berbagai insiden dan kecelakaan yang menimpa industri penerbangan Indonesia, pemerintah membuat pemeringkatan kepada maskapai-maskapai. Nah, hasil pemeringkatan yang diumumkan pada 22 Maret 2007, Adam Air berada di peringkat 3 yang berarti hanya memenuhi syarat minimal keselamatan serta masih ada beberapa persyaratan yang belum dilaksanakan dan berpotensi mengurangi tingkat keselamatan penerbangan. Pemerintah lalu mencabut izin terbangnya pada 19 Juni 2008. Merpati Airlines. Selain Adam Air, kamu juga pasti tak asing dengan Merpati Airlines. Merpati ini adalah maskapai penerbangan milik pemerintah yang telah beroperasi sejak era Presiden Soekarno. Maskapai ini berfokus pada pelayanan penerbangan di daerah-daerah terpencil, karena untuk penerbangan kota-kota besar sudah ada Garuda Indonesia. Meski kerap mengalami masalah keuangan, namun tetap selalu diselamatkan oleh investor dan menyuntikkan dana untuk mereka. Bahkan pemerintah juga beberapa kali melakukan upaya restrukturisasi atau penataan kembali. Tapi, kebangkitan itu hanya bertahan hingga tahun 2014. Pihak manajemen pun menghentikan seluruh operasi dan menutup seluruh rute penerbangan. Batavia Air. Maskapai bernama PT Metro Batavia ini mulai beroperasi pada 5 Januari 2002. Tak hanya melayani penerbangan domestik, Batavia Air juga melayani sejumlah rute internasional. Batavia Air menjadi salah satu maskapai yang tidak pernah mengalami kecelakaan sama sekali. Pesawat ini bukan dirancang untuk penerbangan berbiaya murah. Mereka menargetkan pasar dengan kelas menengah ke atas, namun sayangnya maskapai ini dinyatakan bangkrut pada tahun 2013 karena terlilit utang akibat beban operasional yang membludak. Borak Indonesia Airlines. Nah, kalau maskapai ini didirikan pada tahun 1970, Borak Indonesia Airlines mencapai puncak bisnisnya di era 1980-an. Manajemen terus melakukan restrukturisasi besar-besaran sejalan karena persaingan industri penerbangan semakin ketat. Segala upaya dilakukan agar bisa bertahan, tapi harapan rupanya tak berjalan dengan kenyataan. Sayangnya kala itu krisis ekonomi menghantam Indonesia. Pada penghujung tahun 2004, maskapai ini telah berhenti beroperasi karena kalah bersaing dengan operator penerbangan yang baru yang bermunculan di awal masa reformasi. Mandala Airlines. Selanjutnya ada Mandala Airlines yang kemudian berganti nama jadi Tiger Air Mandala, juga masuk dalam daftar maskapai yang kini hanya meninggalkan nama. Maskapai ini pertama kali beroperasi pada 17 April 1969 dan dibeli oleh Indigo Partners dan Cardiff International pada tahun 2006. Kembali karena masalah hutang.
Maskapai ini harus berhenti beroperasi tepatnya pada 12 Januari 2011. Di akhir Februari 2011, para kreditur menyetujui restrukturisasi hutang Mandala menjadi saham dan kembali beroperasi pada bulan Juni 2011. Namun tak berjalan baik, Mandala akhirnya harus menghentikan kegiatan operasionalnya pada 1 Juli 2014. Diakibatkan oleh kondisi pasar yang menurun dan biaya operasional yang membengkak karena depresiasi rupiah. Sympathy Air. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang tidak familiar dengan nama maskapai satu ini. Sympathy Air didirikan pada Desember 1968 dan mulai beroperasi pada Maret 1969 dengan nama PT Sympathy Air Transport. Maskapai ini pernah melakukan ekspansi besar selama akhir 1980-an hingga 1990-an. Bahkan sempat melayani rute penerbangan ke Singapura, Kuala Lumpur, dan Manila. Bisa dibilang maskapai tersebut dikenal dengan pelayanan yang prima. Namun sayangnya Sympathy Air bangkrut akibat adanya krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998. Tak hanya itu, faktor lain yang menyebabkan maskapai ini bangkrut juga karena manajemen yang buruk. Nah, Technolovers, dari daftar maskapai tadi yang telah mengalami kebangkrutan, sebagian besar diakibatkan oleh masalah keuangan. Jangankan masih dalam kondisi normal, saat ini industri penerbangan pun jadi amat terpukul karena pandemi virus corona. Bukan lagi faktor internal saja yang menyerang sebuah maskapai, namun pandemi membawa dampak secara global bagi seluruh maskapai penerbangan. Pandemi tentu membuat orang-orang yang hendak bepergian dengan pesawat menjadikannya hanya digunakan bagi mereka yang memang terpaksa harus memesan tiket pesawat. Dengan keadaan saat ini, maka akan sangat sulit untuk memberikan insentif tiket pesawat. Adanya pandemi COVID-19, seluruh maskapai penerbangan pastinya jadi kehilangan penumpang. Jadi, jangan heran jika membuat banyak maskapai berada di ambang kebangkrutan. Itulah 6 maskapai penerbangan Indonesia yang pernah eksis yang kini tinggal nama. Adakah di antara maskapai tadi yang pernah kamu tumpangi? Bagaimana pengalamanmu dengan kenyamanan dan pelayanan maskapai tersebut? Yuk ramaikan kolom komentar, like tayangan ini dan share ke teman-temanmu. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa lagi.